Halo guys, selamat malam. Jadi sekarang tuh pukul 11.28 malam. Baik, jadi pada video pertama kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Itu nama saya adalah Ignatius Steven Nainggolan untuk pendiri dan terakhir adalah Eskom untuk gelarnya. Nah, mempersingkat video kita pada perkenalan kali ini, di sini saya akan membuat sebuah aplikasi yang berjudul pendataan siswa yang fungsinya ini adalah untuk mengetahui uh, siswa yang sekolah di um, sekolah tersebut gitu ya. Misalnya di sekolah ABCD gitu. Nah, di sini um, untuk pembuatan aplikasinya itu saya menggunakan sebuah framework dari Laravel, yang dimana Laravel ini adalah salah satu framework yang pada umumnya digunakan oleh banyak orang untuk merancang sebuah aplikasi ya. Bisa nanti aplikasi berbasis website dan aplikasi berbasis mobile. Nah, untuk fokusnya itu saya akan buatnya itu kepada aplikasi berbasis web. Alur daripada pendataan siswa ini saya akan bacakan saja. Yang pertama, nanti kita akan membuat sebuah halaman dashboard ya. Nantinya kita akan membuat juga halaman untuk admin, yang fungsinya admin ini nanti itu menambah data siswa, menghapus data siswa kalau dia misalnya tidak terdata di sekolah itu lagi gitu kan. Dan juga kita bisa mengedit gitu kan siswa tersebut jika misalnya informasinya salah. Nah, dan untuk selanjutnya saya akan buat halaman untuk user biasa ya. Nah, halaman ini dimaksudkan untuk melihat ketersediaan siswa itu. Jadi orang lain bisa lihat, oh rupanya siswa di sekolah ABCD itu ada 500 siswa gitu kan. Nah, dia bisa lihat setiap nama-nama yang ada gitu. Namun di sini supaya lebih privasi, saya tidak menambahkan beberapa data, misalnya data nama orang tua, data NIK, gitu, data NIS ya. NIS itu biasanya data untuk nomor induk siswa gitu. Itu saya tidak tambahkan. Namun yang akan saya tambahkan itu tentunya nama siswa ya, nama siswa, alamat ya, jenis kelamin, itu penting ya, jadi orang tahu harus tahu juga tuh jenis kelamin siswanya apa. Dan terdapat status siswa ya. Ini status siswa ini lebih merujuk kepada apakah dia masih bersekolah di sekolahnya ABCD gitu contohnya, apakah dia sudah tamat atau dan juga pindah ke sekolah yang lain. Itu saja beberapa file yang harus kita buat nanti. Nah, selanjutnya di sini biar kamu juga harus tahu bahwa untuk membuat sebuah website yang nantinya mungkin bentuknya seperti ini, kalau saya tuliskan di deskripsi atau di sini saja. Mungkin kita membutuhkan beberapa waktu ya. Nah, kita akan buat itu seperti ini. Ada beberapa kode seperti ini. Tapi ini sebuah kode yang kompleks ya. Ini punyanya Laravel, belum punyanya kita. Ini saya akan samping saja. Kita akan buat seperti itu. Nanti tampilannya seperti ini gitu. Cuma agak berbeda dikit ya. Nah, hal yang perlu kamu butuhkan untuk bisa membuat tampilan seperti itu, yang pertama nih, Anda harus punya laptop ya untuk membuat sebuah aplikasi. Laptop dari apa terserah, Anda mau buatnya pakai atau apa gitu. Kemudian Anda harus mempunyai koneksi internet, karena apa? Nantinya di sini saya akan menggunakan sebuah tampilan tambahan yang dinamakan tampilan pendukung ya, yang biasanya orang pakai itu Bootstrap.
bootstrap. Saya akan menggunakan ini salah satunya, atau menggunakan form WSOM. Ini fungsinya untuk mengatur daripada kamu bisa dapatkan simbol-simbol seperti simbol pencarian ini, kita bisa gunakan nanti. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan database. Nah, untuk database itu sebagai lokal servernya, sebagai tempat untuk menyimpan sebuah data yang kamu input nanti itu, dan juga sebagai tempat untuk menjalankan sebuah aplikasinya itu kita butuh yang namanya server ya. Saya menggunakan Exam. Ini adalah server untuk menjalankan dan menyediakan server dan juga database yang ada ya. Untuk kode editornya tuh saya gunakan yang namanya Visual Studio Code. Saya akan gunakan ini. Terserah mau versi berapa, Anda bisa menyesuaikan. Tergantung daripada kenyamanan Anda pada saat merancang sebuah aplikasi itu. Saya lupa, kita bisa gunakan yang namanya Git juga. Ini sebagai terminal ya, terminal komunikasi, terminal komunikasi kita dengan si laptop kita ini. Jadi kita tentunya harus ada yang penting namanya juga berkomunikasi dengan perangkat keras komputer atau laptop nanti. Nah, itu saja yang hal yang perlu disiapkan ya. Jadi kalau ini udah ada gitu, Anda bisa langsung mulai. Nah, sebagai pertama di sini saya sudah masuk ke dalam sebuah dokumentasi dari Laravel. Nah, tentunya sebelum itu di sini kita akan membuat sebuah filenya dulu ya, sebuah file yang nantinya file itu kita akan simpan sebuah aplikasi ini. Nah, ini saya akan pause dulu karena ada beberapa data yang penting itu nggak bisa saya tunjukkan. Nah, sebagai langkah awal pembuatannya, saya sarankan kalian untuk bisa menginstal yang namanya Exam dulu. Kebetulan di sini saya sudah menginstal namanya Exam. Saya tinggal jalankan saja sih, itu ya, servernya itu. Cuman di sini belum. Di sini saya mau coba dulu yang namanya membuat sebuah folder gitu ya. Dimana nanti folder ini akan menyimpan setiap daripada proses aplikasi yang telah kamu buat. Sini saya masuk ke folder Exam ya. Sini saya buat di folder HTDocs karena ini adalah posisi untuk untuk servernya dan database-nya juga. Di sini saya akan buat sebuah folder baru ya. Saya akan buat folder baru ini halaman. Kita buat folder dengan cara klik kanan, new, pilih folder. Saya akan berikan nama yaitu APK pendataan plus ya, PK pendataan bukan plus tapi garis tanda penghubung siswa. Kita enter. Nah, setelah kita enter, tahapan kedua, kalau kamu udah install yang namanya Git, kamu tinggal saja pergi Git dan itu ya, Visual Studio Code, kamu tinggal klik kanan ya, tinggal klik kanan, kemudian kamu masuk kepada nih, pilih Open Git Base here. Di sini saya akan menggunakan bahasa tambahan ya. Saya lupa nama bahasa tambahannya itu apa, yang artinya yang nantinya bahasa tambahan ini untuk menjalankan atau itu tuh punya kendali di Visual Studio Code gitu. Kita
tunggu beberapa saat ya. Nah, ini udah masuk. Di sini saya ketikkan kode titik yang fungsinya untuk membuka sebuah software daripada aplikasi Visual Studio Code. Nah, ini kalau udah seperti ini kita tunggu aja, kita bisa close. Ini selesai. Nanti dia akan ada tampilan tambahan icon Visual Studio Code. Kita tunggu dulu ya. Baik, sebenarnya ini sudah ini karena laptopnya kurang kencang gitu, karena saya menggunakan RAM-nya di sini adalah 4 GB ya. Jadi kalau RAM-nya itu 8 mungkin bisa lebih cepat dari ini. Itu penting ya. Kalau RAM-nya gede, harddisknya itu sudah SSD, itu pastinya lebih tarikannya lebih ngebut gitu. Ini kita close. Ini aplikasinya udah terbuka seperti ini, cuman dia masih masih kosong gitu ya. Sini kita akan mau membuka lagi ya di file saya tadi. Saya akan klik open to text here. Selanjutnya di sini saya akan menginstal yang namanya itu framework Laravel agar dia bisa masuk di folder APK pendataan siswa. Nah, di sini kita harus lihat dokumentasi ya. Jadi dokumentasi ini penting. Ibaratnya kita tuh kalau mau langkah awal membuat sesuatu itu penting untuk melihat dulu. Di sini versinya saya gunakan versi 9 saja, karena versi 10 itu saya belum pernah coba gitu. Nah, di sini kita masuk ke tahap instalasi ya, gimana cara menginstalasi si Laravel ini. Oh, ini saya lupa lagi nih. Kita harus siapkan yang namanya server ya, yaitu Composer. Jadi si Laravel ini perlu yang namanya sebuah komposer agar bisa dijalankan. Maksudnya yang dijalankan itu PHP-nya gitu. PHP ibaratkan itu kayak sebuah galerinya PHP gitu ya. Di sini saya tinggal salin saja ya perintahnya. Saya akan jelaskan apa maksud dari perintahnya. Di sini saya tinggal paste. Composer dia akan membuat sebuah project Laravel dengan Laravel versi 9. Nah, di sini saya agak sedikit ada kesalahan ya. Seharusnya ini nggak boleh ditimpa ya. Ini coba kita ulang dulu. Hapus, ini kita close. Ini nggak boleh ditimpa sih. Kita buka ini untuk ya. Oke, ini sudah masuk, kita paste. Nah, di dalam folder yang tadi itu kita harus buat sebuah folder ya, yang untuk menampilkan si Laravel tadi. Sebenarnya tadi itu sudah acaranya sudah benar, cuman dia nanti kalau kita buat seperti ini itu dia akan menimpa ibaratnya aplikasi menimpa aplikasi gitu, itu salah gitu. Untuk namanya itu saya bisa bikin aplikasi pendataan siswa.
kita tinggal klik enter saja. Jadi dengan otomatis di dalam folder htdoc itu dia akan membuat sebuah folder ini, APK penataan siswa. Nah ini agar bisa jalan ini pembuatan itu, Anda harus punya koneksi internet ya, karena dia akan download via server internet. Di sini adalah proses daripada download filenya. Agar lebih mempersingkat, ini saya pause lagi. Baik, seperti apa yang telah kamu lihat di sini, kita berhasil ya yang namanya untuk menginstal sebuah framework Laravel di dalam sebuah folder APK pendataan siswa ya. Di sini. Nah, sekarang sebagai hasil bukti kita udah install, ini udah install gitu kan, udah install daripada framework itu. Kita cukup pergi saja ke sini ke htdocs ya. Di bagian ini nama folder yang kita buat tadi, APK pendataan siswa. Klik lagi. Nah di sini terdapat sebuah banyak sekali folder dan file yang ada di sini. Di sini saya nggak akan bisa untuk menjelaskan satu persatu untuk fungsional folder atau filenya ini apa itu, tapi ada nanti yang saya akan sebutkan gitu, misalnya folder ini untuk apa itu, dan ini fungsinya untuk apa. Oke, kita back. Nah, selanjutnya kita akan membuka ya sebuah folder daripada ini agar bisa kita gunakan nanti. Nah, caranya kita klik kanan ringan, kita copy maksudnya, kemudian kita ketikkan perintah cd ya, cd kita paste di sini. Nah fungsi daripada cd kemudian mengetik nama sebuah folder itu adalah untuk kita menuju ke folder itu sendiri gitu, masuk ke dalamnya gitu. Setelah kita masuk, baru di sini saya akan dapat gunakan perintah kode titik untuk dapat kita gunakan ke dalam Visual Studio Code. Ini kita close ya. Kita belum bisa close sebelum dia buka. Ini saya tunggu saja. Ini close. Kita connect dulu biar enak dilihat. Baik. Nah, kalau kamu lihat di sini banyak sekali ya. Ini adalah yang saya masuk kode editor, yang dimasukin kode editor ya. Jadi kode editor ini fungsinya untuk mengedit semua program yang ada di dalam sebuah folder ini. Nah, langkah selanjutnya yang perlu Anda siapkan lagi itu adalah sebuah plugin yang nantinya plugin ini berfungsi untuk membantu Anda mengerjakan sebuah kode-kode yang ada di dalam frameworknya. Di sini saya pergi ke yang nama extension. Di sini saya ketikkan saja, dan ini saja, yaitu Laravel Black Snippets. Nah, Laravel Black Snippets ini itu fungsinya mendukung pengetikan, format pengetikan dari Laravel kamu gitu. Nah ini kan ada nih, selanjutnya agar dia dapat berjalan sebuah
remote-nya ini kita butuh yang namanya exam. Kita bisa klik di sini, kita cari yang namanya exam, klik. Agar lebih nyaman nih, kita klik administrator saja agar dia berjalannya itu di administrator gitu. Oke. Yes. Ini agak makan waktu ya, tapi biar anda tahu juga gitu, rupanya oh gini ya proses yang ada di dalam sebuah pembuatan konsep. Rupanya dia butuh ini. Mungkin bagi kalian yang bertanya, yang punya orang yang bukan basicnya gitu untuk mengerjakan sebuah program, pasti anda bertanya sulit kayaknya ya, sepertinya sulit ya. Bagi kalian orang awam yang mungkin belum pernah coba gitu ya, belum pernah mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi berbasis kode program, itu memang sulit banget. Jujur saya waktu kuliah itu sulit juga gitu awalnya mempelajari sebuah kode program. Awalnya anda harus ngerti memang basicnya Inggris, mau Inggris anda itu udah tahu atau yang sedang atau yang ke bawahnya itu nggak masalah, kan anda tuh ngerti gitu loh, ini tulisan open nih untuk apa, minimal dasarnya itu. Ini saya itu jalan sekarang. Kalau nggak jalan itu coba lagi. Ini udah ada ya. Nah, jadi ini adalah penampakan dari sebuah software exam ya, dimana untuk Apache ini itu fungsinya untuk menjalankan aplikasinya, itu menjalankan ini gitu. Sedangkan MySQL itu fungsinya untuk menjalankan sebuah server yang di dalamnya itu terdapat sebuah database itu. Nah, itu harus dijalankan. Tanpa itu, karena nantinya itu kita akan berhubung dengan sebuah data ya, jadi tanpa menghidupkan barang itu nggak akan bisa jalan dengan semestinya ya. Di sini saya klik start saja, saya klik admin ini biar anda tahu rupanya proses nanti kayak gini. Nah, dengan mengeklik admin ini nanti saya akan membuka sebuah portal website baru yang isinya ini nggak responding karena maklum banyak mutar. Kenceng banget kipas-nya mutar ya. Di sini dia localhost. Kita akan coba jalankan ini di bagian ini. Kita ketikkan saja dia localhost. Enggak banget.
kita mau coba ke putih. Nah, ini dia butuh waktu ya untuk buka ini, karena kalau di bawah ini banyak sekali aplikasi yang sedang berjalan, termasuk daripada aplikasi untuk airdrop itu sendiri. Nah, kalau nggak mau seperti ini ya, lama itu kita tinggal ketikkan saja kita pendataan siswa. Di sini localhost kita buat ketik saja apk pendataan siswa. Nah, di sini kan nggak font. Kenapa? Karena dia nggak ada itu ya, sebuah apa ya, filenya gitu. Nah, sebenarnya ini bisa kita kali dengan cara kita pilih ini juga sama saja. Semoga berhasil lah, kita nggak bisa juga nggak berhasil kita. Jadi dia masuk, itu cuma dia lama. Oke, kalau misalnya nggak mau ya, mau seperti ini, kita nggak mau jalan seperti ini. Nah, ini dia larinya absensi ya, ini salahnya. Seharusnya dia bukan absensi. Seharusnya dia larinya ke dalam folder. Ini masih seperti dulu. Kalau kalian bingung caranya jalankannya itu gimana, daripada capek, di sini saya buka di terminal di bagian Visual Studio Code. Di sini bisa saya klik yang ini terminal. Di sini untuk terminalnya itu saya akan menggunakan Git lagi ya. Di sini banyak sekali, bisa Anda gunakan PowerShell, Command Prompt misalnya, atau CMD itu kata lain gitu kan. Nggak terasa dah jam 12 berarti. Di sini saya ingin menjalankan servernya nih. Caranya di sini kita bisa ketikkan perintah php artisan server. Nah, PHP artisan server ini fungsinya itu untuk menjalankan server daripada framework ini ya. Kita tunggu, nanti biasanya itu dia akan ada sebuah IP address khusus gitu kan. Kalau kita di sini, ini contoh ya, ini contoh sebuah aplikasi yang mau saya rancang untuk SMK saya bekerja. Oke, dia sekarang running di IP addressnya 127.0.1.8.127. Oke, kita lihat gimana hasilnya. Ini videonya akan berkelanjutan ya, yang artinya kalau sudah selesai di sesi ini, saya akan coba di sesi berikutnya. Nah, maka hasil tampilannya itu dia kayak gini. Ini adalah tampilan dashboardnya, dan nanti itu saya akan ubah lagi. Nah, sampai di sini itu kita udah berhasil membuat sebuah agar frameworknya ini dapat berjalan.
Nah, selanjutnya kita kalau udah selesai kayak gini, itu perlu namanya menyeting ya sebuah database agar bisa kita gunakan untuk simpan, hapus, tambah data gitu ya. Nah, hal yang harus kita lakukan sini adalah kita menghidupkan yang namanya MySQL atau tidakannya adalah MySQL. Nah, kita start, ini nggak apa-apa, nggak spanding. Seharusnya ini udah jalan ya. Nah, agar dia bisa kita gunakan nantinya tuh yang di setting itu di sini terdapat, Anda bisa lihat ini di setting melalui sebuah file env. Jadi kalau di Laravel itu ada file system yang nantinya file system ini akan menjalankan semua beberapa koneksi gitu ya, beberapa koneksi yang akan kita butuhkan. Nah, yuk kita buat database dulu. Nah, untuk masuk ke database pada exam itu kita ketik seperti ini. Host. Oke, ini salah kita. Host, kita masuk ke PHP my admin. Nah, dengan masuk ke localhost PHP ini itu kita masuk kepada database ya, ke database-nya PHP admin sendiri. Kita lihat. Nah, agar mempersingkat saya akan coba langsung buat di sini untuk env-nya. Untuk nama aplikasinya itu kita bukan Laravel lagi, tapi kita ganti dengan yang namanya aplikasi pendataan siswa. Kita singkat saja APK di sini ya. Kita udah buat di sini ya. Lanjut di sini untuk DB connection ya, kita pengaturnya itu adalah MySQL. DB hostnya ini kita ngambil dari sini. Nah, kalau dia tertampil di sini seperti ini, maka kita masukkan angkanya seperti ini bersama. DB port ini yang dimaksud adalah ini port, database portnya apa itu. Berarti di sini kan titik 06, ini harus disesuaikan, harus sama. Nah, untuk data nama database-nya di sini kita coba akan kasih DB data DB data siswa. Passwordnya untuk ini adalah password daripada ini. Daripada ini seharusnya dia pakai password, karena di sini saya nggak pakai, udah dia langsung masuk sini. Jadi yang ini DB passwordnya ini kita kosongkan. Baik, langkah selanjutnya kita akan buat database-nya. Ini kita simpan dulu ya. Ini kita copy, atau kita ini nggak bisa copy, kalau copy nanti dia stop sama-sama. Kita masuk ke sini, kita buat database baru. Nah, untuk database baru ini kita berikan nama yang namanya ini DB data siswa kita buat. Nah, yang harus kita isi di sini nanti itu sebuah table ya, yang dimana table ini nanti itu dia akan mewakili ya, dia akan mewakili daripada keterangan yang akan kita isi nanti.
semisal ada keterangan yang nantinya menampung nama siswa, ya, ada alamat dan sebagainya, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini saya belum buat dulu, karena apa? Karena nanti saya akan membuat ini halaman login dulu, ya, halaman login dan register. Nah, tunggu sesudah daripada saya membuat login dan register itu, baru saya akan buat fill data itu, ya, yang saya maksudkan tadi. Saya akan buat itu. Oke, sekian dari video saya pada malam hari ini. Mohon maaf jika penyampaian dari saya ini kurang nangkep bagi Anda untuk dapat diterima, gitu ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam.